Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng saya Simon Lebon dalam channel Dongkismis, Dongeng Kisah Misteri. Saat ini saya akan membawakan kisah cerita yang berjudul Malapetaka Perjodohan. Dikisahkan, Pak Witno dan Pak Handoyo mengikat tali persaudaraan semenjak dahulu ketika orang tua mereka masih hidup. Hubungan orang tua Pak Witno dan orang tua Pak Handoyo dikatakan sangat baik meskipun mereka bukan saudara asli. Mereka berdua saling dukung, saling bantu-membantu dalam menjalani hidupnya. Namun dengan berjalannya waktu, hubungan mereka pun merenggang dikarenakan orang tua Pak Handoyo harus pindah rumah yang jaraknya selisih 2 desa dari tempat tinggal orang tua Pak Witno. Hubungan mereka pun semakin merenggang setelah orang tua Pak Witno dan orang tua Pak Handoyo meninggal dunia. Kurun beberapa tahun lamanya tidak ada pertemuan antara Pak Witno dengan Pak Handoyo. Hingga pada akhirnya Pak Handoyo pun mendatangi rumah Pak Witno di hari raya Idul Fitri untuk berniat menjalani kembali tali silaturahim persaudaraannya dengan keluarga Pak Witno. Assalamualaikum, ujar Pak Handoyo di depan pintu rumah Pak Witno. Pak Witno pun menjawab salam itu. Waalaikumsalam. Pak Handoyo, apa kabarnya Pak? Ujar Pak Witno sambil tersenyum dan menyodorkan tangannya untuk bersalaman. Alhamdulillah, baik. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Maafkan saya karena saya sudah lama banget gak pernah datang, ujar Pak Handoyo ke Pak Witno. Saya juga minta maaf Pak Handoyo, kalau saya juga sudah lama banget gak berkunjung ke rumah jenengan, jawab Pak Witno. Mereka berbincang-bincang panjang lebar hingga siang hari. Pak Witno yang merasa perutnya keroncongan pun segera mengajak Pak Handoyo untuk makan bersama beserta istri dan anak-anaknya. Sambil menikmati makanan lebaran, Pak Witno pun mengenalkan anak-anaknya ke Pak Handoyo. Hingga akhirnya Pak Handoyo pun mempunyai ide agar ikatan persaudaranya terus terjalin dengan keluarga Pak Witno. Pak Witno, kita sama-sama sudah punya anak yang besar dan dewasa. Bagaimana kalau anakmu Linda kita jodohkan dengan anak saya Budi, ujar Pak Handoyo ke Pak Witno. Kalau saya sih setuju-setuju saja Pak, jawab Pak Witno sambil tersenyum menyambut senang ide dari Pak Handoyo. Maksud saya, ini semua demi tali silaturahim hubungan keluarga kita yang sudah lama terjalin Pak, ujar Pak Handoyo menjelaskan maksudnya. Iya benar juga Pak, jawab Pak Witno. Kalau Pak Witno setuju dengan ide saya, tinggal kitanya agar bisa membujuk anak-anak kita agar mereka berdua mau menikah, jelaskan Pak Handoyo ke Pak Witno. Iya Pak, saya akan berusaha sebisa mungkin agar semua berjalan lancar, jawab Pak Witno untuk meyakinkan Pak Handoyo. Singkat cerita, waktu pun sore. Pak Handoyo pulang kembali ke rumahnya. Pak Witno pun memanggil istrinya yang sedang menonton TV bersama anak-anaknya. Bu, coba kesini sebentar, Bapak ada perlu. Istri Pak Witno pun bergegas menghampiri Pak Witno. Ada apa Pak? Kayaknya penting banget, tanya istri Pak Witno.
Itu tadi Pak Handoyo bicara. Dia ingin menjodohkan Linda, anak kita, dengan Budi anaknya. Ujar Pak Witno berbisik-bisik pada istrinya. Lalu jawab Bapak apa? Tanya sang istri. Bapak sih setuju-setuju aja. Linda juga belum punya pacar kan? Jawab Pak Witno. Iya sih. Tapi kira-kira Linda mau nggak ya Pak? Ujar istri Pak Witno nampak ada keraguan. Ya itu sih tugas kita untuk membujuknya Bu. Jawab Pak Witno. Waktu pun berganti malam, di mana Pak Witno dan istrinya sedang duduk di ruang tamu. Linda, coba kemari sebentar nak, ujar istri Pak Witno ke anaknya. Linda pun datang dan duduk bersama Bapak dan ibunya. Ada apa Bu? Tanya Linda ke ibunya yang memanggil. Begini nak, rencana Bapak dan Pak Handoyo berniat ingin menjodohkan kamu dengan Budi, anak Pak Handoyo. Selain untuk menjaga tali persaudaraan yang sudah baik, Budi juga hidupnya sudah mapan loh nak. Ujar Pak Witno menjelaskan pada Linda anaknya. Tapi Pak, Linda masih mau sendiri. Linda belum mau menikah Pak. Jawab Linda pada bapaknya. Iya, Bapak mengerti nak. Lagi pula perjodohan ini tidak harus cepat-cepat kok. Selain menunggu persetujuan dari kamu, itu juga harus menunggu Budi pulang dari Kalimantan. Ujar Pak Witno pada Linda anaknya yang tidak merespon penjelasan bapaknya. Gimana nak? Apa kamu setuju? Tidak harus cepat-cepat kok. Ujar Pak Witno kepada Linda anaknya. Linda pun tak menjawab ajakan bapaknya. Linda hanya diam, berdiri dan berlalu dari tempat bicara mereka. Waktu pun berlalu. Beberapa bulan lamanya Pak Handoyo yang merasa yakin akan rencana perjodohan anaknya nampak sedang bertransaksi membeli sebidang tanah ditemani Pak Witno. Saya sengaja mengajak Pak Witno ke sini agar Pak Witno tahu akan kesungguhan hati saya untuk menjodohkan anak kita. Tanah yang saya beli ini kelak akan saya bangun rumah untuk tempat tinggal anak-anak kita setelah menikah nanti. Ujar Pak Handoyo menjelaskan pada Pak Witno. Iya Pak, jawab Pak Witno sambil menampakkan raut wajahnya yang agak khawatir. Oh iya Pak Witno, gimana kabarnya Linda? Apa dia mau dan setuju dengan perjodohan ini? Tanya Pak Handoyo pada Pak Witno. Pak Witno pun tampak bingung untuk menjawab pertanyaan dari Pak Handoyo tersebut. Ada apa Pak Witno? Kenapa wajah Pak Witno terlihat bingung? Cobalah cerita pada saya. Ujar Pak Handoyo serasa ingin tahu. Sebelumnya saya minta maaf Pak Handoyo, karena hingga sekarang belum juga ada jawaban ya atau setuju dari anak saya Linda. Jawab Pak Witno dengan merasa tidak enak hati pada Pak Handoyo. Apa Linda sudah punya pacar Pak? Tanya Pak Handoyo. Setahu saya sih belum Pak. Malah waktu saya tanya mau atau tidak pun Linda masih ingin hidup sendiri. Jawab Pak Witno menjelaskan. Ya sudah, mungkin nanti di lain hari. Siapa tahu dia berubah dan mau Pak. Sabar saja dulu. Ujar Pak Handoyo menenangkan Pak Witno. Waktu pun berjalan, berganti malam.
Nampak di ruang tengah rumah Pak Witno sedang asik Linda dan ibunya menonton TV. Pak Witno yang berada di kamarnya pun keluar menemui Linda anaknya. "Lin, tadi siang Bapak diajak sama Pak Handoyo untuk membeli sebidang tanah. Tanah tersebut sengaja dibeli untuk persiapan kamu dan Budi kalau menikah. Dan akan dibangunkan sebuah rumah untuk kalian berdua, Lin," ujar Pak Witno merayu Linda anaknya agar mau menikah dengan Budi anak dari Pak Handoyo. Namun Linda hanya diam, tak menjawab dan menampakkan sikap dingin kepada bapaknya. "Jangan diam saja Tolin, Bapak begini juga demi kebahagiaan kamu di masa yang akan datang," jelaskan Pak Witno pada Linda anaknya. "Kalau Bapak ingin Linda bahagia, ya biarkan Linda memilih jodohnya sendiri, Pak. Linda nggak mau menikah dengan orang yang Linda nggak cinta, Pak," jawab Linda sambil berdiri melangkah menuju kamarnya dan menutup pintu kamarnya. "Sudah toh Pak, kalau memang anak kita tidak mau, Bu ya jangan dipaksa terus. Kasihan kan Linda anak kita," ujar istri Pak Witno menasehati suaminya. "Bukan maksud Bapak memaksa Linda, Bu. Tapi kalau Linda sudah punya pacar, Bu yang ngomong. Jangan diam saja. Bapak kan tidak enak dengan Pak Handoyo kalau jawabannya menunggu saja," jawab Pak Witno menjelaskan pada istri dan Linda anaknya. Perdebatan itu pun tak terelakkan. Pak Witno dan istrinya saling sahut bicaranya. Dan akhirnya pun Pak Witno dia mengalah. Di keesokan harinya, istri Pak Witno yang sedang asik memasak di sebuah dapur dihampiri oleh Linda anaknya. "Bu, kalau Linda terus terang pada ibu, apa ibu mau membela Linda?" ujar Linda bertanya pada ibunya. "Maksud kamu gimana, Nak? Coba cerita pada ibu," jawab ibu Linda. "Maksud Linda takut kalau ibu berpihak pada bapak yang mau menjodohkan Linda dengan Budi anak Pak Handoyo, Bu," jelaskan Linda pada ibunya. "Linda, kamu ini sudah dewasa. Maksud bapak, kamu benar. Kalau memang sudah punya pacar, yang ngomong terus terang pada bapakmu, agar bapak bisa berterus terang pada Pak Handoyo. Baik ibu atau bapakmu pasti akan berpihak padamu, Lin. Terus teranglah pada bapakmu, Lin. Ibu akan selalu mendukungmu," ujar istri Pak Witno yang tak lain ibu dari Linda. Hari pun berganti sore, dan di mana Pak Witno yang sedang santai menikmati rokok dan kopinya, nampak istri Pak Witno dan Linda anaknya sudah merencanakan untuk bicara jujur dan menghampiri Pak Witno. "Pak, apa kalau Linda bicara jujur pada Bapak, Bapak akan tetap membela pada Linda?" ujar Linda pada bapaknya. "Apapun keputusan kamu, Bapak tetap akan berpihak pada kamu, Nak. Karena kamu anak Bapak," jawab Pak Witno meyakinkan Linda anaknya. "Sejujurnya Linda sekarang ini sedang dekat dengan seorang lelaki, Pak. Dia bernama Wahyu, anak Pak Seno, yang tinggal di desa sebelah," ujar Linda berterus terang pada bapaknya. "Kenapa kamu tidak mengenalkannya pada Bapak dan Ibu, Nak? Agar Bapak dan Ibu pun tahu keseriusan Wahyu terhadap kamu," tanya Pak Witno pada Linda anaknya. "Nah, kamu sudah dewasa. Bapak mau Wahyu pacarmu datang ke rumah kalau memang dia serius sama kamu," ujar Pak Witno menegaskan sikapnya.
Bagaimana dengan Pak Handoyo jika dia tahu, Pak? Tanya Linda pada bapaknya. Soal Pak Handoyo itu urusan bapak. Yang terpenting, jika pacarmu Wahyu serius padamu, Linda, datanglah untuk memperkenalkan dirinya pada bapak, atau datang bersama orang tuanya untuk melamarmu. Ujar Pak Witno seakan menyuruh Linda anaknya bicara pada pacarnya, Wahyu. Ya Pak, nanti Linda bicara pada Mas Wahyu. Jawab Linda meyakinkan bapaknya. Selang beberapa hari, Linda pun bertemu dengan Wahyu. Linda bercerita semua kejadian yang dialaminya, dari soal perjodohan hingga semua pesan bapaknya. Jikalau Wahyu serius kepadanya, Wahyu sangat mencintai Linda, nampak bersemangat dan meyakinkan Linda. Jangan khawatir, Lin. Aku pasti akan datang menemui kedua orang tuamu. Bukan hanya itu, orang tuaku pun pasti akan datang untuk menemui bapakmu untuk meminangmu, ujar Wahyu pada Linda kekasihnya. Singkat cerita, Wahyu pulang menemui kedua orang tuanya dan bercerita semua masalahnya pada kedua orang tuanya. Tanpa disangka-sangka, kedua orang tua Wahyu pun menyetujui dan menerima apa yang diinginkan Wahyu anaknya. Besok kamu datang ke rumah Linda, temui kedua orang tua Linda, dan mintalah izin pada mereka bahwasanya kamu ingin melamarnya, nak, ujar bapaknya Wahyu pada anaknya. Iya Pak, besok Wahyu akan ke sana, jawab Wahyu dengan serius. Singkat cerita, di malam minggu pun Wahyu datang ke rumah Linda. Assalamualaikum, ujar Wahyu mengucapkan salam. Waalaikumsalam, jawab Bu Witno sambil membukakan pintu. Permisi Bu, saya Wahyu. Apa Lindanya ada? Tanya Wahyu sambil memperkenalkan diri. Oh, Wahyu. Linda ada di kamar. Mari masuk. Silakan duduk. Sebentar Ibu panggilkan. Jawab Bu Witno pada Wahyu. Bu Witno pun langsung masuk dan menuju kamar Linda. Nah, itu ada Wahyu datang. Temui dan temani sana, ujar Bu Witno memberitahu Linda anaknya. Bu Witno pun langsung menemui suaminya dan memberitahu kedatangan Wahyu. Pak Witno keluar bersama istrinya untuk menemui Wahyu di ruang tamu. Tak lama kemudian, Wahyu pun berdiri begitu Pak Witno datang menemuinya. Saya Wahyu Pak, ujar Wahyu memperkenalkan diri sambil menyodorkan tangannya untuk bersalaman. Iya nak, silakan duduk nak. Bapak ingin bicara tentang bagaimana hubungan kamu dan Linda anak saya, ujar Pak Witno pada Wahyu. Iya Pak, Linda sudah menceritakannya pada saya. Saya serius ingin menikahi Linda. Maka dari itu saya kesini untuk meminta izin pada Bapak dan Ibu untuk meminang Linda, ujar Wahyu menjelaskan dengan kesungguhannya. Sekiranya saya mengizinkan, kapan kiranya orang tua nak Wahyu mau datang untuk meminang Linda anak saya? Tanya Pak Witno tanpa basa-basi. Insya Allah secepatnya Pak. Ini malam minggu. Mungkin hari Senin kedua orang tua saya akan datang, ujar Wahyu menegaskan. Baiklah, kalau begitu saya sekeluarga akan mempersiapkan untuk kedatangan keluarga Wahyu di hari Senin, ujar Pak Witno. Singkat cerita,
Hari pun tiba di mana kedua orang tua Wahyu datang ke rumah Linda untuk meminangnya. Semua berjalan lancar tanpa ada rintangan sedikit pun hingga acara itu selesai. Di keesokan harinya, Pak Witno pun datang ke rumah Pak Handoyo untuk bermaksud membatalkan perjodohannya antara Linda dan Budi, anak Pak Handoyo. Nampak di sana raut wajah Pak Handoyo yang sangat kecewa. Namun masih bisa ia tutupi dengan bahasa-bahasa dari mulutnya yang seakan legowo. Tolong Pak Handoyo, jangan kecewa Pak. Hubungan persaudaraan kita yang sudah lama terjalin harus tetap terjaga, ujar Pak Witno memberi penjelasan pada Pak Handoyo. Iya Pak Witno, tenang saja. Mengenai tali persaudaraan kita pasti akan tetap berjalan, jawab Pak Handoyo seakan menutupi kekecewaannya. Selepas dari itu pun, Pak Witno pun pulang kembali ke rumahnya. Ia pun bercerita pada istri dan Linda anaknya, kalau masalah perjodohan dengan Pak Handoyo sudah dibatalkan dan sudah selesai. Meskipun nampak ada kekecewaan di raut wajah Pak Handoyo. Singkat cerita, tibalah hari pernikahan Linda dan Wahyu, di mana semua saudara, sahabat, kerabat, tetangga, dan teman diundang dalam acara pernikahan tersebut. Dalam acara pernikahan tersebut, para undangan semua pun datang berkondangan untuk memberikan doa restu. Namun di sana tidak terlihat dari keluarga Pak Handoyo satu pun tidak ada yang datang. Cerita beralih ke kediaman rumah Pak Handoyo. Nampak di sebuah kursi di ruang tengah, Pak Handoyo duduk termenung, berwajah tenang, diam melamun. Istri Pak Handoyo yang tidak tahu akan masalah suaminya pun duduk menghampiri Pak Handoyo. Ada apa Pak? Kok dari tadi Ibu perhatikan Bapak diam melamun, terlihat seperti ada masalah besar? Tanya istri Pak Handoyo pada suaminya. Pak Handoyo pun menghela napas, lalu menjawab pertanyaan dari istrinya. Apa ibu nggak tahu kalau hari ini Pak Witno sedang melangsungkan resepsi pernikahan anaknya? Istri Pak Handoyo pun terkejut, diam dan wajahnya memerah, nampak kesal. Jujur saja Bu, Bapak merasa sangat kecewa. Bapak malu. Bapak merasa tidak dihargai oleh mereka. Apa kurangnya anak kita? Bahkan sebidang tanah sudah Bapak persiapkan untuknya. Sombong sekali si Linda itu. Jujur saja Bu, Bapak sakit hati. Bapak tidak bisa menerima ini semua, ujar Pak Handoyo meluapkan semua isi hatinya. Ibu juga merasakan apa yang Bapak rasakan Pak. Maksud baik Bapak dibalas dengan wirang oleh mereka, ujar istri Pak Handoyo seperti menahan amarah. Tiba-tiba handphone Pak Handoyo pun berdering. Budi menelpon bapaknya. Halo Nak, ada apa? Kok tumben kamu siang begini telepon? Apa kamu gak kerja? Tanya Pak Handoyo pada Budi anaknya. Kerja kok Pak, cuma Budi pulang cepat. Pak, kalau bisa Budi mau langsung menikah saja nanti kalau pulang. Gimana kabarnya Linda, anak Pak Witno? Apa dia sudah mau? Tanya Budi ke bapaknya. Nah, perjodohan itu sudah gagal. Bahkan hari ini resepsi pernikahan Linda dan pacarnya pun sedang berlangsung. Maafkan Bapak ya Nak, ujar Pak Handoyo pada anaknya. Loh kok begitu? Ya sudahlah Pak, biarkan saja. Mungkin Linda bukan jodohnya Budi. Masih banyak wanita yang lainnya, ujar Budi menutupi kekecewaannya. Iya Nak, tapi Bapak tidak bisa menerima penghinaan ini. Bapak akan membalas ini semua,
ujar Pak Handoyo serasa mengancam. Memang sombong itu si Linda, Pak. Kalau Bapak punya kenalan dukun santet, santet saja, Pak, biar terbalas sakit hati kita, ujar Budi merasa gregetan. Kamu tenang saja, Nak, biar Bapak yang urus ini semua, ujar Pak Handoyo meyakini anaknya. Singkat cerita, waktu pun berganti di mana Pak Handoyo yang sakit hati mendatangi rumah seorang dukun dengan maksud ingin menyantet Linda, anak Pak Witno. Saya berani membayar mahal, Bah, yang penting anak ini mati, ujar Pak Handoyo kepada dukun santet tersebut. Kalau langsung mati apa nantinya tidak curiga keluarganya? Saran saya, lebih baik sakiti saja dulu raganya. Sudah itu baru bunuh, ujar dukun santet tersebut terlihat sadis. Terserah sampean saja, Mbah. Yang penting anak itu harus mati, ujar Pak Handoyo gelap mata. Selesai itu pun Pak Handoyo pulang ke rumahnya. Serasa tak sabar ingin cepat mendengar kabar Linda, anak Pak Witno, sakit parah dan meninggal. Waktu pun berganti, di mana Linda dan suaminya sedang asik menjalani hidup barunya. Hingga di suatu malam, Linda nampak lelah bersama suaminya setelah menjalani kewajibannya sebagai suami istri. Linda dan Wahyu tertidur lelap di dalam kamarnya. Nampak di luar rumah Pak Witno, sebuah bola api jatuh tepat di atas genteng kamarnya Linda. Duh! Suara bola api yang jatuh tepat di atas kamar Linda. Pak Witno dan istrinya yang sedang tertidur pun terbangun, mencari sumber suara tersebut, namun di sana tidak ada apa-apa. Hanya ada suara burung gagak dan bau kemenyan. Gak ada apa-apa kok, Pak, ujar Bu Witno pada suaminya bersuara pelan. Iya, Bu, berarti tadi suara apa ya? Lumayan keras suaranya tadi, jawab Pak Witno sambil merasakan anehnya suasana malam pun berjalan. Hingga waktu menunjukkan pukul 2:30 dini hari. Linda yang tadi sedang lelap tertidur pun terbangun karena merasa nyeri di bagian perutnya. Aduh, perut Linda sakit. Aduh, sakit banget. Mas, bangun mas, ujar Linda sambil menahan sakit dan membangunkan Wahyu suaminya. Kamu kenapa, Lin? Emangnya tadi siang kamu makan apa? Ujar Wahyu bertanya pada Linda istrinya. Aku gak makan apa-apa kok mas. Tapi kenapa sakit begini perutku mas? Aduh, ujar Linda sambil meringis kesakitan. Tolong bangunkan ibu mas, perutku sakit banget, ujar Linda perintahkan ke suaminya. Wahyu pun langsung beranjak keluar dari kamarnya dan membangunkan ibu mertuanya. Singkat cerita, Pak Witno dan istrinya yang bingung akhirnya membawa Linda ke rumah sakit. Dokter yang mengecek tentang penyakit yang diderita Linda pun bingung, karena di sana tidak terlihat ada penyakitnya. Linda pun akhirnya pingsan karena tidak kuat menahan rasa sakitnya dan dirawat di rumah sakit selama 3 hari. Singkat cerita, Linda pun diizinkan oleh dokter untuk pulang. Di rumah Linda bukannya membaik, namun bertambah akan penyakitnya. Kali ini Linda bukan hanya merasakan sakit di perutnya saja. Di bagian kepala pun Linda merasakan sakit yang teramat sangat. Hingga akhirnya Pak Witno pun memutuskan untuk meminta bantuan dari orang pintar. Setibanya orang pintar tersebut datang ke rumah Pak Witno.
Dia tidak langsung masuk namun hanya melihat ke langit-langit rumah Pak Witno. "Anak sampean ini terkena santet, Mas," ujar orang pintar tersebut pada Pak Witno. Belum juga orang pintar tersebut bicara, tiba-tiba bola api sebesar bola tenis menyambar ke orang pintar tersebut dari arah pojok langit-langit rumahnya Pak Witno. Dengan spontan pun datang orang pintar tersebut berkelit. Bola api yang tidak mengenai sasarannya pun menabrak dinding dan melesat kembali ke pojok langit. Bola api itu menabrak langit-langit atap rumah dan menghilang. Pak Witno dan istrinya, begitupun Wahyu, melihat kejadian itu hanya bisa terdiam dan saling pandang. Orang pintar tersebut pun mulai mendekati Linda dan mencoba mengobatinya. Nampak mulut orang pintar tersebut berkomat kamit membacakan mantranya. Sambil merentangkan tangannya, sontak tubuh Linda yang terlentang lemas bergetar hebat. Wahyu dan Pak Witno pun sigap langsung memegangi tubuh Linda agar tetap tenang, tak bergerak. Dan tiba-tiba mulut Linda pun menyemburkan darah kehitam-hitaman. Linda pun pingsan lemas tak berdaya. Dan ketika istri Pak Witno sedang membasuh pipi dan leher Linda yang banyak cipratan darah, tiba-tiba kedua kaki Linda pun bergetar hebat kembali. Orang pintar tersebut pun dengan sigap memegang kaki Linda dengan mengurut di bagian bawah lutut hingga ke telapak kakinya. Nampak di bagian kuku jempol Linda pun mengeluarkan rambut-rambut yang menggeliat seperti ular-ular yang kesakitan. "Cepat, ambilkan botol yang kosong," ujar orang pintar tersebut memerintahkan Bu Witno. Rambut-rambut yang menggeliat seperti ular kesakitan itu pun dimasukkan ke dalam botol. "Larungkan botol ini ke sungai yang airnya berjalan, atau larungkan botol ini ke tengah laut," ujar orang pintar tersebut berpesan. "Baik, Mbah," jawab Pak Witno. "Oh iya, satu lagi, tolong terus temani dan dijaga anak ini, jangan ditinggal-tinggal, sebab orang yang mengerjai anakmu masih penasaran," ujar kembali orang pintar tersebut berpesan pada Pak Witno. "Memang siapa yang mengerjai anak saya, Mbah?" tanya Pak Witno pada orang pintar tersebut. "Maaf, Mas, saya tidak bisa menyebutkan namanya. Tapi yang jelas ini ada hubungannya permasalahan perjodohan," jawab orang pintar tersebut pada Pak Witno. Wahyu dan istrinya Pak Witno yang mendengar ucapan orang pintar tersebut itu pun hanya bisa diam menahan kesalnya. Begitupun Pak Witno, meski dia terlihat diam dan tenang, namun di hatinya ia merasa tak terima anaknya diperlakukan begitu. Waktu pun berganti, di mana Linda yang terlihat sedikit membaik berkumpul dengan bapaknya ditemani Wahyu suaminya. "Bu, semalam Linda bermimpi melihat Pak Handoyo berdiri di depan rumah. Dia hanya diam, namun tatapannya sinis menatap ke arahku, Bu," ujar Linda bercerita perihal mimpinya pada ibu dan bapaknya dan suaminya. "Kira-kira apa arti mimpi Linda ya, Bu?" tanya Linda pada ibunya. "Entahlah, Nak. Sudah tak usah kau pikirkan perihal mimpi itu," jawab ibunya Linda menenangkan anaknya. Wahyu dan Pak Witno pun hanya dia mendengarkan Linda dan ibunya bicara.
Tak lama kemudian, suara gagak pun terdengar persis di atas genteng rumah Pak Witno. "Usir burung gagak itu, Pak. Timpah saja dengan garam," ujar Bu Witno perintahkan pada suaminya. Wahyu pun langsung mengambilkan garam dan diserahkan ke Pak Witno, bapak mertuanya. Dan ketika Pak Witno ingin melemparkan garam tersebut ke atas genteng, terlihat di sana sosok makhluk bergaun putih berambut panjang meringis pada Pak Witno. Sontak Wahyu dan Pak Witno yang melihat pun bergidik kaget dan bercampur jengkel. "Makhluk parat, pergi kau dari atap rumahku. Wajahmu tuh jelek, makhluk parat," ujar Pak Witno sambil melemparkan garam ke arah makhluk tersebut. Makhluk itu pun terbang melesat ke pohon bambu sambil cekikikan. Waktu pun berganti. Beberapa hari kemudian, di mana Pak Handoyo yang masih belum puas mengerjai Linda, anak Pak Witno, mendatangi kembali rumah dukun santet tersebut. "Maaf Ki, pokoknya saya tahu beres buat anak itu hidup tapi seperti mati. Setelah itu bunuh saja Ki," ujar Pak Handoyo pada dukun tersebut. "Sampean tenang saja Mas, bukan hanya anak itu saja yang saya beresi. Yang menghalangi pekerjaan saya pun akan saya beresi," jawab dukun tersebut pada Pak Handoyo. Sepekan pun berlalu. Di suatu malam di kediaman Pak Witno yang terlihat sepi, di mana semuanya tertidur pulas, tiba-tiba terdengar suara-suara pasir yang ditaburkan di atap rumah, disertai suara burung gagak yang terus berbunyi. Wahyu yang tertidur pun mendengar sayup-sayup suara tersebut. Namun berat rasanya untuk membuka matanya. Akhirnya Wahyu pun tertidur pulas kembali. Hingga di keesokan paginya, Linda pun tak bisa menggerakkan kaki dan tangannya. Dan Linda pun lumpuh. Pak Witno yang berniat ingin mendatangi orang pintar yang dulu pernah mengobati Linda, rasa bingung karena orang pintar tersebut sudah meninggal dunia sejak 2 hari yang lalu. Pak Witno, istrinya, dan Wahyu suaminya Linda terus berusaha mengobati Linda dengan cara apapun. Namun hasilnya nihil. Sementara Linda yang hanya bisa terlentang, kian hari kian kurus badannya. Hingga di suatu malam, Linda pun menghembuskan nafasnya untuk terakhir kalinya. Linda meninggal dunia. Rasa sedih dan sakit hati yang mendalam menyelimuti hati kedua orang tua Linda dan begitu pun suaminya. Pagi pun tiba, di mana para saudara, warga, tetangga dan kerabat keluarga Pak Witno datang melayat mempersiapkan pemakaman Linda. Mbok Darmi yang berprofesi memandikan dan mengain kafani jenazah pun nampak sudah tiba. "Ibu tidak terima anak kita disakiti hingga meninggal dunia begitu Pak," ujar istri Pak Witno sambil menangis terisak-isak. "Siapa yang terima Bu? Orang tua mana yang terima anaknya dijahati orang? Gak akan ada yang terima Bu, termasuk Bapak Bu," jawab Pak Witno dengan mata berkaca-kaca. "Apapun caranya, kita harus balas perbuatan Pak Handoyo itu Pak," ujar istri Pak Witno sambil menangis menahan amarahnya. "Iya Bu, harus dibalas. Mereka harus merasakan apa yang kita rasakan," jawab Pak Witno mengancam dalam hati.
Secepatnya Pak, Bapak harus mendapatkan daun katilayu sebelum Mbok Darmi selesai mengain kafani Linda, anak kita Pak. Ujar istri Pak Witno sambil mengusap air matanya. Untuk apa Bu? Tanya Pak Witno pada istrinya. Agar orang yang jahat terhadap anak kita menyusul mati seperti anak kita. Jawab istri Pak Witno menampakkan wajahnya yang tegang menahan amarahnya. Pak Witno pun terdiam sambil berpikir. Tak selang beberapa lama, "Wahyu, sini sebentar nak," ujar Pak Witno memanggil Wahyu menantunya. "Iya Pak, ada apa?" tanya Wahyu pada Pak Witno, bapak mertuanya. "Kamu tahu daun katilayu kan?" tanya Pak Witno pada Wahyu. "Iya Pak, Wahyu tahu," jawab Wahyu. "Petiklah nak, bapak dan ibu membutuhkan daun itu," perintah Pak Witno kepada Wahyu suami Linda. "Baik Pak," jawab Wahyu. Singkat cerita, Wahyu pulang dan sudah membawa daun katilayu, dan Wahyu pun memberikannya pada ibu mertuanya. Nampak di sana Mbok Darmi yang baru selesai memandikan jenazahnya Linda pun ingin mempersiapkan untuk membungkus jenazah Linda dengan kain kafan. Dan ketika Mbok Darmi sudah hampir selesai membungkus tubuh jenazah Linda dan ingin mengikatnya, Pak Witno pun dan istrinya datang. "Bisa saya bicara sebentar Mbok?" ujar Pak Witno pada Mbok Darmi. "Bisa, ada apa Bu Witno?" tanya Mbok Darmi. "Mbok, bisa atau tidak, saya akan memaksa agar saya bisa menyelipkan benda ini ke tangan jenazah anak saya Mbok," ujar Bu Witno pada Mbok Darmi. "Astagfirullahaladzim, jangan Bu Witno, itu perbuatan dosa Bu, dan lagi kasihan nanti arwahnya Linda. Biarkan dia tenang di alamnya, ikhlaskan dia Bu Witno," ujar Mbok Darmi dan menasehati Bu Witno. "Sudahlah Mbok, jangan menghalangi niat kami. Mbok tidak merasakan sakit hatinya kami. Kami tidak terima anak kami jadi korban kejahatan orang yang sudah jahat terhadap Linda anak kami," ujar Pak Witno memaksakan kehendaknya. "Kalau begitu, mau kalian silahkan. Saya nggak mau ikut-ikutan berdosa. Tugas saya hanya memandikan dan mengain kafani jenazah. Itu saja," jawab Mbok Darmi. "Iya, tapi tolong jangan bilang pada siapa-siapa Mbok. Nanti saya lebihkan upahmu Mbok," ujar Pak Witno pada Mbok Darmi berpesan. Tak selang beberapa lama pun, Bu Witno mendekat ke jenazah Linda anaknya. "Nak, ini ibu selipkan di tanganmu daun katilayu, agar orang yang jahat kepadamu ikut kelayu atau menyusulmu. Dan ini pisau ibu berselipkan di tanganmu juga nak, untuk senjatamu," ujar Bu Witno bicara pada jenazah anaknya sambil menangis. Setelah itu, selang beberapa lama waktu kemudian jenazah Linda pun disolatkan dan dibawa untuk dimakamkan. Singkat cerita, di malam kedua, di mana orang sedang melaksanakan tahlil mendoakan Linda yang sudah meninggal, nampak di sudut pagar rumah Pak Witno sesosok wujud menyerupai Linda berdiri. Memakai gaun putih dan berkerudung putih, Wahyu
Suami Linda yang melihatnya hanya bisa diam sambil memandangi. Ia pun berbicara dan berdoa dalam hati. Astagfirullahaladzim. Pulanglah dengan tenang sayang. Ikhlaskan dirimu. Mas Wahyu di sini pun sudah ikhlas, ujar Wahyu dalam hati. Tak selang beberapa lama, makhluk yang menyerupai Linda pun menghilang. Waktu pun berjalan di mana Pak Handoyo yang sudah merasa puas akan meninggalnya Linda, kini merasa tak tenang. Baik siang ataupun malam, Pak Handoyo mulai terus dibayang-bayangi oleh sosok Linda. Hingga di suatu malam di mana Pak Handoyo sedang asik tertidur lelap bersama sang istri di dalam kamarnya. Pak Handoyo pun bermimpi. Nampak di sana Pak Handoyo sedang berjalan dalam kegelapan menuju rumahnya. Samar-samar dari kejauhan terlihat sosok wanita bergaun putih dan berkerudung putih menghadang perjalanannya Pak Handoyo. Pak Handoyo pun berjalan terus mendekati, dan ketika jarak 7 meter dengan sosok tersebut, Pak Handoyo pun menghentikan langkahnya. Karena tercengang melihat kalau yang berada di depannya itu sosok yang menyerupai Linda. Sosok tersebut menyeringai sambil menatap tajam Pak Handoyo. Nampak dari mulut sosok tersebut mengeluarkan darah. Handoyo, kamu harus mati menyusulku, ujar makhluk tersebut disusul suara tawa yang melengking. Pak Handoyo yang bergidik takut melihat sosok tersebut itu pun seketika langsung membalikkan badannya dan berlari. Namun makhluk tersebut terus mengejarnya. Tolong, tolong, maafkan aku Lin, tolong. Pak teriak Pak Handoyo ketakutan meminta tolong. Dan tiba-tiba, Pak, bangun Pak, ujar istri Pak Handoyo sambil menggoyang-goyangkan tubuh Pak Handoyo untuk membangunkan. Pak Handoyo pun terbangun dengan wajah pucat dan nafasnya yang terengah-engah. Mimpi apa tuh Pak? Sampai teriak-teriak kencang begitu. Jangan bikin ibu khawatir Pak, ujar Bu Handoyo sambil mengelap keringat di wajah suaminya. Bapak mimpi Bu, dihadang sesosok yang menyerupai Linda Bu. Dan sosok itu selalu mengejar Bapak kemana saja Bapak berlari, ujar Pak Handoyo masih dalam nafasnya yang terengah-engah. Bu Handoyo hanya diam mendengarkan isi cerita mimpi dari suaminya. Alamat apa lagi dari mimpi ini, ujar Ibu Handoyo dalam hati. Cerita beralih ke dukun santet yang sudah membunuh Linda. Nampak di sana si dukun tersebut sedang asik menggauli wanita yang tidak lain adalah pasiennya. Tiba-tiba terdengar suara tawa yang keras melengking di telinga kedua orang tersebut. Sontak si dukun dan wanita itu pun terkejut karena sosok yang menyerupai Linda sudah berdiri tepat di depan ranjang. Siapa kamu? Bentak dukun tersebut dalam kondisi bugil. Dasar dukun keparat, perusak hidup orang. Kamu harus mati malam ini, ujar makhluk yang menyerupai Linda sambil melesat dan mencengkram leher dukun tersebut. Dengan kuku-kuku yang panjang dan tajam, darah segar pun mengalir dari leher dukun tersebut. Tak selang beberapa lama,
Kuku-kuku panjang dan tajam itu pun mencengkeram kuat di bagian dada tepat di jantung si dukun tersebut. Menarik jantung si dukun dan memakannya sambil memandangi wanita yang habis digauli sang dukun. Wanita itu pun menutupi tubuhnya sambil menangis ketakutan di pojok kamar. "Pergi, aku tidak punya urusan denganmu. Jangan sampai aku berubah pikiran dan memangsa seperti dukun keparat ini," ujar sosok yang menyerupai Linda sambil mengunyah jantung dukun tersebut. Wanita itu pun berusaha berdiri dengan sekujur tubuhnya yang gemetar menahan rasa takutnya. Keluar dari kamar tersebut dan berlari dalam kegelapan. Singkat cerita, waktu pun berlalu, di mana Pahandoyo yang sudah seperti orang stres, siang dan malam dihantui sosok yang menyerupai Linda. Hari-hari Pahandoyo hanya bisa mengurung diri dalam kamarnya. Hingga di suatu pagi, Bu Handoyo yang pulang sehabis dari pasar untuk berbelanja pun terkaget-kaget tak percaya melihat kondisi suaminya yang sudah meninggal gantung diri di kamarnya. Bu Handoyo pun teriak histeris hingga suara teriakannya pun terdengar oleh para tetangga. Hingga akhirnya Bu Handoyo pun pingsan di depan pintu kamarnya. Cerita beralih ke rumah Pak Witno. Selepas Isya, Pak Witno yang sedang asik menikmati secangkir tehnya dihampiri oleh istrinya. "Pak, apa Bapak sudah mendengar kabar?" ujar Bu Witno seakan ingin memberi kabar yang selama ini ia nanti-nantikan. "Kabar apa, Bu? Seperti penting banget," tanya Pak Witno pada istrinya. "Kemarin Ibu bertemu dengan Bu Lasih di pasar, Pak. Tetangga Pak Handoyo, dia bercerita kalau Pak Handoyo sudah meninggal gantung diri," ujar Bu Witno bercerita pada suaminya. "Hah? Apa benar berita itu, Bu?" tanya Pak Witno kembali. "Benar, Pak. Bahkan menurut cerita Bu Lasih, kejadian itu sempat geger satu kampung," ujar Bu Witno pada suaminya. "Syukurlah kalau begitu dia mampus, Bu. Bapak sudah tidak peduli semenjak anak kita Linda meninggal. Mau geger sekalipun masa bodoh. Biar dia rasakan ulah perbuatannya sendiri," jawab Pak Witno sambil mengeluarkan unek-unek kekesalannya. "Iya, Pak. Ibu pun merasa puas mendengar kabarnya seperti itu. Orang jahat seperti dia sudah sepantasnya mendapatkan ganjaran yang setimpal," ujar Bu Witno. Selesai mereka berbicara, Pak Witno pun mengajak istrinya masuk ke kamar. Baru saja Pak Witno ingin merebahkan tubuhnya di kamar, tiba-tiba terdengar suara tangisan seorang wanita. Pak Witno dan istrinya pun menyimak suara tangisan tersebut. "Pak, siapa yang menangis? Kok suaranya mirip suara anak kita Linda, Pak?" ujar Bu Witno pada suaminya. "Entahlah, Bu," jawab Pak Witno sambil terus mendengarkan suara tangisan tersebut. "Benar, Bu. Sepertinya itu suara Linda anak kita," ujar Pak Witno pada istrinya. Pak Witno dan istrinya pun keluar mencari sumber suara tangisan tersebut hingga mengelilingi rumahnya. Namun Pak Witno dan istrinya tidak menemukan siapapun. Dengan hati bertanya-tanya, Pak Witno pun mengajak istrinya untuk masuk kembali ke dalam rumah. Cerita beralih ke Wahyu, suami Linda. Diceritakan, Wahyu yang semenjak meninggalnya Linda sudah tidak lagi tinggal di rumah Pak Witno.
Namun Wahyu masih sering datang berkunjung ke rumah Pak Witno untuk menengoknya. Setiap malam, Wahyu tidur di rumah orang tuanya. Bukan karena Wahyu tidak ingin tidur di rumah Pak Witno, namun Wahyu tidak mau berlarut-larut dalam kesedihan jika ia sendiri di kamar Linda. Terkenang masa-masa bahagianya bersama Linda, meski pernikahannya hanya seumur biji jagung. Hingga di suatu malam, Wahyu yang lelap dalam tidurnya pun bermimpi. Linda datang. Mas Wahyu, suamiku, tolong Linda, Mas. Linda di sini belum bisa tenang. Tolong ambil kembali benda yang menyelip di tangan Linda, Mas. Pesan Linda pada suaminya dalam mimpi. Wahyu pun terbangun dari mimpinya dan berpikir mencerna arti mimpi tersebut. Di keesokan paginya, Wahyu pun bercerita pada kedua orang tuanya perihal mimpi tersebut. Ini pasti sesuatu yang disembunyikan oleh kedua orang tuanya, Linda. Kamu sebagai suami harus bisa menolong istrimu, Linda, agar arwah istrimu tenang di alamnya, nak, ujar bapaknya Wahyu pada anaknya. Cerita beralih ke Mbok Darmi yang kala itu memandikan dan mengkain kafani jenazah Linda. Diceritakan Mbok Darmi bangun dari tidurnya sekitar pukul 2 dini hari. Mbok Darmi yang waktu itu ingin mengambil air wudhu di belakang rumah untuk menjalani sholat tahajudnya, terkaget-kaget melihat sosok bergaun putih dan berkerudung putih duduk di tepi sumur sambil menangis. Mbok Darmi yang bergidik takut pun memberanikan diri untuk menyapanya. Tolong, jangan ganggu saya. Saya tidak pernah mengganggu bangsa kamu, ujar Mbok Darmi kepada makhluk tersebut. Makhluk tersebut yang sedang menangis pun tertawa lirih sambil menyeringai. Maafkan aku, Mbok. Aku datang ke sini hanya ingin meminta tolong pada Simbo, ujar makhluk tersebut sambil menundukkan kepalanya. Memangnya kamu ini siapa? Dan ingin minta tolong apa, Ndok? Tanya Mbok Darmi pada makhluk tersebut. Aku Linda, Mbok, anak dari Pak Witno. Tolong sampaikan pesanku pada kedua orang tuaku. Tolong ambilkan kembali kedua benda yang terselip pada lenganku itu, Mbok. Aku ingin tenang di alamku, Mbok, ujar makhluk yang menyerupai Linda berpesan pada Mbok Darmi sambil menangis. Baiklah, Ndok. Esok pagi Simbo akan menemui kedua orang tuamu, ujar Mbok Darmi pada makhluk itu. Terima kasih, Mbok, atas kebaikanmu. Makhluk itu pun terbang dan menghilang dalam kegelapan. Waktu pun berganti pagi. Nampak di kediaman rumah Pak Witno berkumpul di ruang tamu Wahyu dan kedua orang tuanya singgah. Mereka membicarakan perihal mimpi Wahyu yang didatangi oleh Linda yang menitipkan sebuah pesan. Tak selang beberapa lama pun Mbok Darmi tiba. Assalamualaikum, ujar Mbok Darmi mengucapkan salam. Waalaikumsalam, jawab serentak semua yang berada di ruangan tamu rumah Pak Witno. Ada apa, Mbok? Tumben-tumbenan Mbok Darmi datang ke rumah saya, tanya Pak Witno penasaran. Maaf Pak Witno, saya hanya membawakan pesan dari almarhumah Linda, anak Pak Witno. Namun saya tidak enak jika bicara di depan banyak orang, ujar Mbok Darmi merasa tidak enak hati. Berceritalah, Mbok,
Semua yang berada di sini adalah masih keluarga almarhumah Linda. Dan kami di sini pun semua sedang membicarakan tentang pesan Linda di dalam mimpi Nak Wahyu, ujar Pak Witno pada Mbok Darmi. Akhirnya Mbok Darmi pun bercerita tentang apa yang Mbok Darmi alami semalam dari awal hingga akhir. Demi kebaikan arwah Linda agar tenang di alamnya, lebih baik Pak Witno ambil kembali benda yang menyelip pada lengannya, Pak. Kasihan Linda. Linda akan terus bergentayangan jika benda itu tidak diambil kembali, ujar Mbok Darmi menjelaskan pada kedua orang tua Linda. Benar Pak Witno. Yang lebih saya khawatirkan, lama-lama bisa meresahkan para warga jika terus bergentayangan, ujar bapaknya Wahyu menambahkan. Kasihan Linda Pak Witno, ujar Mbok Darmi pada kedua orang tua Linda. Setelah lama mereka bicara, akhirnya pun mereka sepakat untuk menggali kembali makam Linda dan mengambil benda yang selama ini diselipkan di lengan jenazah Linda. Dan cerita pun tamat. Demikian kisah cerita tentang malapetaka perjodohan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar saya dapat terus berkreasi membagikan kisah cerita-cerita mistis berikutnya. Salam dari saya, Simon Lepon, di channel Dong Kismis, dongeng kisah misteri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.